Dalam eksplorasi Qin Yichen barusan, dia sudah hampir memahami bagian ini. Apa yang dikomunikasikan oleh orang-orang di sini bukanlah pekerjaan rumah tangga yang sederhana, tetapi hal-hal yang lebih mendalam yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Terutama pada saat ini di tengah desa besar ini, dua orang duduk dan berbicara tentang Tao. Mereka berbicara tentang visi besar tentang bagaimana mengatur dunia. Selain dua orang ini, ada banyak orang yang mendengarkan di samping, dan Qin Yichen tidak bisa tidak menguping perdebatan sengit itu. Setelah memikirkannya, Qin Yichen menunggu sampai Gotaming juga tiba, dan kemudian berkata, "Aku baru saja menanyakan berita itu, dan ada kemungkinan besar bahwa perlu meyakinkan orang lain untuk bertindak bersama sebelum melewati persidangan ini. Saat ini, orang-orang yang tinggal di sini tidak seperti sebelumnya, tetapi mereka yang benar-benar lulus uji coba putaran pertama. Sebaiknya kita berhati-hati." Ketika dia mengatakan ini, Qin Yichen tidak bisa tidak melihat Lucy sekali lagi. Jangan lihat tampang Lucy yang berperilaku baik dan bijaksana. Jika Anda benar-benar ingin pindah, itu namanya tantrum. Apa yang paling dikhawatirkan Qin Yichen sekarang adalah masalah apa yang telah dia sebabkan, dan itu akan dihitung di kepalanya pada akhirnya. Namun, kami bertiga memiliki ide yang berbeda. Mari kita bertindak secara mandiri. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Meninggalkan kata-kata ini, Qin Yichen meninggalkan tempat itu secara langsung, meninggalkan mereka berdua, dan kemudian datang langsung ke pusat desa. Keduanya masih berdiskusi di sini, dan Qin Yichen juga menemukan tempat untuk berdiri dan mendengarkan percakapan mereka. Mengatur dunia, kebajikan adalah fondasinya. Jika orang tidak baik hati, tidak akan ada kebenaran antara langit dan bumi, dan mereka akan dipengaruhi oleh angin jahat dan roh jahat. Pada akhirnya, sekte iblis akan menjadi arus utama dunia, meninggalkan bencana selama ribuan tahun. Seorang lelaki tua berjubah putih menghela nafas tak berdaya dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari matanya, Qin Yichen bisa melihat kebaikan terhadap dunia. Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menyetujui kata-kata lelaki tua berjubah putih itu. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di sisi lain membalas. Berbaik hatilah pada dunia. Bagaimana dengan musuh? Teorimu masih layak di desa fana terpencil, tetapi jika kamu meletakkannya di dunia yang lebih besar, terutama di dunia di mana orang kuat sepertiku berada, itu benar-benar layak. Tidak cara. Inti dari orang-orang yang berkultivasi seperti kita adalah untuk menjarah, dan mengandalkan persembahan dari semua makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya yang sangat sulit untuk didapatkan dan menopang diri mereka sendiri. Jalan kebajikan dan kebenaran bertentangan dengan sifat praktisi seperti saya. Bahkan jika itu dapat diturunkan selama 1000 tahun, itu tidak dapat diturunkan selama 10.000 tahun. Sanggahan lelaki tua berjubah hitam itu juga kuat dalam setiap kata, yang menarik persetujuan banyak orang. Inti dari kultivasi adalah penjarahan. Dari saat Anda menginjakkan kaki di jalur kultivasi, Anda telah mengeksploitasi seluruh dunia tanpa terlihat. Sejak awal mata uang seperti batu roh, yang melampaui batas kemampuan fana, penjarahan telah terjadi. Nilai tinggi batu roh benar-benar tidak sebanding dengan biaya penambangan batu roh. Pada dasarnya melalui batu roh inilah kepentingan dan sumber daya manusia diambil. Qin Yichen menyatakan persetujuan sebagian untuk kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi tidak sepenuhnya. Namun, Qin Yichen masih menghormati pria tua berjubah hitam itu dengan belak-belakan. Sama seperti dia tidak akan memberitahu penguasa kota terapung sekarang, Tanah Awan hanyalah sarana untuk mengeksploitasi sumber daya mereka, dan para praktisi juga diam tentang metode eksploitasi seperti batu roh. Entah mereka tidak menyadarinya sendiri, atau mereka menyadarinya sendiri dan tidak mau mengatakannya, dan lelaki tua berjubah hitam itu memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini, atau di depan begitu banyak orang, jelas butuh banyak keberanian. Jika seseorang secara tidak sengaja menyinggung perasaan beberapa orang, ini bukan masalah apakah Anda dapat terus membahas Tao di sini, tetapi apakah Anda dapat hidup untuk melihat matahari keesokan harinya? Qin Yichen bertanya pada seseorang di sampingnya. Sudah berapa lama lelaki tua berjubah hitam ini berada di sini untuk membahas Taoisme? Pria itu langsung kembali. Sudah hampir setengah tahun. Meskipun ada banyak orang yang mendukungnya sekarang, masih ada banyak orang yang menentangnya. Qin Yichen mengangguk, berterima kasih kepada orang itu, lalu berkata, "Di mana dia tinggal? Saya ingin berkunjung." Pria itu kembali menatap Qin Yichen. Tetapi siapapun yang dapat mengajukan pertanyaan seperti itu biasanya memiliki pendapatnya sendiri. Apakah Anda ingin mendiskusikan Taoisme dengan mereka? Anda sebaiknya naik sekarang. Anda dapat berbicara dengan bebas. Ada sebuah organisasi di sini untuk menjaga hal-hal di dojo agar tidak dimintai pertanggungjawaban di luar dojo. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda pikirkan. Keluar. Qin Yichen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Sekarang saya pergi langsung ke lelaki tua berjubah hitam itu. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Ada beberapa pengetahuan yang kurang. Dan jika dia tidak mengeluarkan cukup banyak barang, di mata lelaki tua berjubah hitam itu, dia tidak perlu bertemu dengannya.
Yang paling penting adalah apa yang diinginkan Qin Yichen adalah mendapatkan beberapa informasi yang diperlukan dari mulut lelaki tua berjubah hitam itu. Informasi yang orang lain tidak berani katakan. Sekarang saya mengungkapkan pendapat saya. Itu tidak berdampak banyak. Bagaimanapun, akan ada hari ketika saya akan menang atas orang-orang ini. Saat Qin Yichen melangkah ke platform Tao, baik lelaki tua berjubah hitam dan lelaki tua berjubah putih itu memandang Qin Yichen dengan sedikit kejutan di mata mereka. Tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Hampir semua orang yang baru saja tiba di sini akan datang ke platform Tao ini dan berdebat dengan mereka. Tanpa kecuali, hanya mereka yang tinggal. Qin Yichen terbatuk, dan kemudian sedikit mengangguk pada kedua lelaki tua itu. Qin Yichen, yang merupakan penguasa kota-kota Xiaxu dan penguasa cahaya, secara khusus datang untuk meminta nasihat kepada kedua lelaki tua itu. Pria tua berjubah putih itu jelas jauh lebih baik, dan membuat isyarat undangan ke Qin Yichen. Mudah dan menjanjikan, Anda harus berbicara dengan bebas. Pria tua berjubah hitam itu menatap Qin Yichen dengan tatapan menghina. Ayo bicara. Aku ingin melihat seberapa banyak yang bisa kamu lihat di dunia. Kamu mengejutkan anak muda. Jangan tertawa dan bermurah hati ketika saatnya tiba. Isi diskusi ini sangat sederhana. Bagaimana mengatur dunia? Ayo mulai. Qin Yichen terdiam beberapa saat, dan kemudian memberi hormat kepada kedua lelaki tua itu sebelum berbicara. Ini adalah dunia yang panjang, dan sulit untuk berbicara dengan semua orang. Saya pikir teori dan pernyataan sederhana tidak cukup untuk merangkum pemikiran semua orang, dan itu tidak akan memuaskan semua orang. Mereka akan mereka yang tidak puas, dan orang lain yang telah puas, seperti kita, tanpa sadar akan menekan orang lain dan membuat mereka tidak mungkin puas. Kerumunan yang puas akan selalu menjadi jumlah yang besar. Menurut pendapat saya, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan kebajikan dan kebenaran, atau dengan kebenaran. Kata-kata Qin Yichen membuat lelaki tua berjubah hitam itu menyingkirkan tatapan arogannya. Duduk tegak dan menatap Qin Yichen. Apa yang dikatakan anak itu sangat benar di hatiku. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini setelah kamu membesarkannya.